Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guluvirtual.id. Pada video kali ini kita akan masuk ke dalam materi algoritma, tepatnya algoritma pencarian. Dan video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran umum apa itu algoritma pencarian dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam bahasa pemrograman Python. Sahabat pembelajar, algoritma pencarian menjadi algoritma pertama yang akan kita pelajari karena di dalam video ini nantinya terdapat beberapa algoritma pencarian yang akan kita terapkan, maka nanti video ini akan dipecah menjadi beberapa video agar penjelasan terkait dengan algoritma searching ini bisa menjadi lebih fokus. Jadi pada algoritma ini kita nanti akan belajar bagaimana sebuah algoritma yang di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk melakukan sebuah pencarian. Dan pencarian itu dilakukan dengan cara atau langkah yang berbeda-beda. Nanti kita belajar dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Di awal ini karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python, saya akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan pencarian di bahasa pemrograman Python. Jadi di sini saya memiliki variabel daftar nama. Tipe datanya adalah list dan terdiri dari item yang tipe datanya adalah string. Di sini adalah daftar nama dari Aris, Angga, Niko, Radit sampai Oji. Dan ada juga variabel nama dicari, tipe datanya string dan nilainya adalah Niko. Di sini saya akan mencari apakah nama Niko ini ada di dalam sekumpulan item. Kemudian ini saya hilangkan dulu karena nanti pencarian lebih advance. Saya akan menghilangkan juga yang ini. Kita akan lihat bedanya. Lalu saya ubah menjadi seperti ini. Lalu kalau kita ingin melakukan pencarian di Python, caranya sangat mudah. Kita bisa menggunakan logika seperti ini. Jika nama dicari di dalam daftar nama, ini daftar nama ya, ini belum saya ubah. Jadi seperti ini. Jika nama dicari ada di dalam daftar nama, artinya apabila si Niko ada di dalam nama ini, nanti dia menampilkan informasi Niko ditemukan. Sedangkan apabila tidak, informasinya adalah Niko tidak ditemukan. Kita coba running dulu. Seperti ini ya, Niko ditemukan. Misalkan saya ingin cari Radit ya. Kemudian saya search, Radit ditemukan. Nah, ini adalah bentuk yang sederhana terkait melakukan pencarian di bahasa pemrograman Python. Lalu bagaimana apabila saya ubah menjadi huruf lowercase atau huruf kecil semua seperti ini, kemudian saya running, ternyata di sini Python menunjukkan informasi bahwa Radit tidak ditemukan, padahal di sini ada kata Radit. Dan ini terjadi karena saya mengubah R kapital menjadi R kecil. Artinya apa? Di Python pencarian seperti ini dia menggunakan sistem case sensitif ya, artinya huruf kecil dan huruf kapital pengaruh. Huruf kapital di awal dan kemudian huruf kecil di seluruhan kata itu tidak sama untuk kasus ini, maka kita harus melakukan perubahan pada coding ini. Misalnya tadi saya sudah buat seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan pencarian atau metode terkait penggunaan huruf kecil dan besar. Namun pada video ini kita menggunakan metode yang menurut saya paling mudah dipahami. Pertama, saya tidak akan mengubah variabel daftar nama ini. Jadi di sini saya membuat variabel baru daftar nama kecil, artinya saya akan mengubah semua huruf kapital, mau dia di awal, di tengah dan lain-lain itu menjadi huruf kecil. Di sini masih kosong karena memang belum kita proses datanya, maka saya panggil item atau tiap item di dalam variabel daftar nama menggunakan looping. Nanti variabel nama akan saya ubah menjadi huruf kecil semua dengan method lower. Jadi nanti semua nama menjadi kecil. Lalu saya masukkan ke dalam variabel daftar nama kecil. Jadi nanti isinya dia berupa daftar nama yang menggunakan huruf kecil semua. Atau kita tampilkan dulu. Di sini saya akan print daftar nama kecil. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya coba running. Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi variabel ini isinya adalah seperti ini. Sama dengan yang di atas, namun dia menggunakan huruf kecil semua, tidak ada yang dikapitalkan. Lalu terkait dengan kasus yang tadi bahwa kita ingin menemukan nama Niko, tidak peduli dia menggunakan huruf kecil atau huruf kapital,
maka kita juga tambahkan logika seperti ini. Jika nama dicari lower, artinya kita perkecil juga di sini. Di sana saya menulis seperti ini, atau menulis seperti ini, ya. Saya mengubah-ubah huruf kapital, nanti variabel nama dicari juga akan menjadi lower atau menggunakan huruf kecil sehingga dia cocok dengan variabel daftar nama kecil. Misalnya seperti ini, saya coba running saja. Di sini n-nya masih kapital, ini semua huruf kecil. Tadi tidak ditemukan, bagaimana dengan sekarang? Ya, ternyata Niko ditemukan ya dalam variabel daftar nama. Lalu misalkan saya ubah di sini angga besar semua, lalu saya running, dia tidak ditemukan ya, angga ditemukan. Lalu saya ubah misalkan OG, I-nya kapital, dia juga ditemukan. Nah, ini adalah algoritma searching atau pencarian yang sangat sederhana ketika diterapkan di Python. Ini tidak ada yang sifatnya beberapa langkah atau langkah-langkah yang rumit ya, karena ini masih menggunakan fungsi atau cara yang sangat sederhana di Python sendiri. Lalu bagaimana dengan pencarian atau metode pencarian, algoritma pencarian di Python, ini kita pelajari di coding yang berikutnya. Kira-kira apakah yang di print ketika di sini? Jadi di hasilnya adalah seperti ini ya. Saya coba running. Dia true apabila nama dicari berada di nama kecil, dan dia akan false apabila nama dicari tidak di nama kecil. Jadi ini isinya adalah data boolean true atau false. True artinya ditemukan, false maka tidak ditemukan. Dia akan mengeksekusi blok yang else. Jadi seperti itu ya. Dan sebelum kita masuk ke materi yang linear set dan lain-lain, mungkin kita pisahkan saja videonya agar lebih fokus. Baik sahabat belajar, demikian video terkait dengan pembukaan bagaimana cara melakukan searching menggunakan Python, dan ini menggunakan cara yang sederhana. Pada video berikutnya kita akan lebih fokus pada algoritma pencarian yang lebih kompleks dan advance. Ada beberapa algoritma pencarian yang akan kita bahas. Baik sahabat belajar, saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.